Rasulullah bersabda, umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami disuruh, ujar Nabi, bahwa berbicara kepada manusia itu atas kadar akal mereka. Kadar mereka. Lain umpamanya kita berkhutbah di tempat mahasiswa, nah ayo kita pakai bahasa-bahasa mudirin, bahasa-bahasa akal mereka memang mengerti. Nah kalau kita di kampung-kampung itu cukup dengan bahasa-bahasa yang mudah dipaham oleh mereka. Orang yang suka memaksa dirinya itu sana kamari mencari buku, mencari kitab, mengolah kalimat-kalimat yang bagus, itu selalunya ia melampaui batas. Melampaui batas. Di mana hal ini menunjukkan atas rusaknya batin dan hati yang lupa. Orang-orang yang memaksakan diri untuk menyusun kata-kata, menyusun kalimat-kalimat supaya jadi indah, supaya jadi bagus, Tuhan kada suka demikian itu. Tuhan kada suka dengan demikian itu. Karena itu menunjukkan rusaknya, lupanya hati orang yang melakukan yang demikian itu. Nah, dan makna tazkir, memberi peringatan. Ya, kalau kita dalam memberikan nasihat atau memberikan peringatan, masalah-masalah apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, kita misal khatib nih, orang yang khutbah. Materi bahan khutbah itu apa yang mesti disampaikan kepada jamaah itu? Nah, di sini Imam Ghazali mencontohkan beberapa masalah yang perlu disampaikan kepada manusia, kepada umat oleh orang yang memberi nasihat kepada mereka itu. Memberi peringatan itu ialah mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat. Jadi dalam nasihat itu, dalam khutbah itu, yang utama disampaikan adalah kita mengingatkan kepada semuanya tentang bagaimana siksaan di akhirat. Nah, itu perlu disampaikan kepada jamaah, kepada orang-orang yang mendengari nasihat itu. Nah, jangan dibayangkan siksa di akhirat dengan siksa di dunia ini. Kan di dunia misalnya kita orang mencuri di penjara 2 tahun lapas. Jangan dibayangkan di akhirat macam itu, kita di penjara karena sekian lapas. Di akhirat itu adalah apabila kita salah, kita dimasukkan dalam neraka, bukan penjara. Dimasukkan ke dalam neraka. Amun di sini penjara masih diberi makani, masih ada tempat guringnya. Amun di neraka itu kan ada makannya, semua ada makan-makanan yang menyakitkan, ada minuman-minuman yang panas yang menghancurkan isi perutnya. Nah, itu yang disampaikan bahannya kepada orang-orang yang mendengar nasihat atau khutbah itu, bagaimana tentang siksaan di akhirat bagi orang-orang yang di dalam dunia ini kadang menghiraukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jar Nabi dalam sebuah hadis beliau, narukum hadhihi allati tuqidun juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam. Nah, ini contohnya bahwa ujar Nabi kita, api yang kalian nyalakan di dalam dunia ini, kita sagan memasak api itu jarang banyu. Nah, api itu hanya 1 bagian dari 70 bagian.
daripada neraka jahanam. Jadi masih 69 kali lipat lagi panasnya daripada api dunia ini. Nah, itu api akhirat. Jadi api akhirat tuh bukan sama dengan api kita biasa. Kepanasannya jadi ditambah lagi 69 kali daripada api yang ada. Itulah api akhirat. Ular akhirat lain ular dunia. Dalam kubur, begitu kita masuk dalam kubur, kalau kita kada bisa menjawab munkar nakir, datang ular kepala 9. Ini hadis Nabi mengatakan demikian. Kita adalah ular kepala 9. Jangan dibayangkan ular akhirat sama dengan ular dunia ini. Nah, jadi itu bahan-bahan yang perlu disampaikan kepada umat ini. Bagaimana tentang siksaan akhirat. Dan ia melihat pula pada taksir yang ada pada dirinya, pada perhambaannya terhadap Tuhan. Jadi seorang pemberi nasihat itu juga mengajak kepada hadirin ini untuk memikirkan bagaimana kurangnya kita terhadap Allah. Bagaimana taksirnya kita kepada Allah. Banyaknya hukum-hukum Tuhan yang kita langgar. Nah, ini menyadarkan kepada umat. Itu khutbah itu mesti macam itu isinya. Bahwa kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak melanggar hukum Allah, kita kada bertata kerama dengan Allah. Dan ia memikirkan pada umur yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faidah. Nah, jadi mengingatkan kembali kepada jamaah bahwa kita banyak umur nang sia-sia yang kada ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehari 24 jam banyak nang terbuang umur kita dalam hal-hal nang kada menguntungkan kita. Jadi dicarikan jalannya kayak apa supaya kita ini bisa memperdapati umur nang terbuang nang telah lalu itu. Apa caranya supaya kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa-masa yang lalu itu, sehingga bisa menutupi. Nah, Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab Tajul Arus, Yasidin man qaraba faraga umrih wa yuridu ayyatadaraka ma fatahu falyazkur bil azkaril jami'ah fa innahu idza fa'ala dhalik sara umur kasir tawila. Yasidin, kalau kita di masa muda, di masa anum, banyak membuang-buang umur dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang umur sudah tua, beribadah banyak kada sanggup lagi anum dulu, padahal kita beribadah berduduk sejam 2 jam masih kuat. Nah, sekarang sudah kada mampu lagi, setengah jam duduk sakitan udah semua. Lagi anum dulu kita sembahyang mungkin semalaman 50 rakaat kawa. Sekarang jangan 50 rakaat, 4 rakaat bilang apa? Nah, ini ngarannya lagi anum banyak terbuang-buang umur, sudah tua kada kawa lagi. Nah, ini Imam Ahmad ibnu Athaillah memberikan jalan keluar. Kayak apa orang ini baiknya supaya bisa umur-umur yang dahulu itu tertutupi. Nah, Jarsidin hendaknya dia berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang jami'ah, dengan zikir-zikir yang mencakup, dengan zikir-zikir yang meluasi segala macamnya. Jadi kita pilih zikir.
kita pilih amalan yang mana amalan itu banyak mengandung pahalanya, banyak mengandung faidahnya, sehingga bisa menutupi kekurangan kita di masa yang lalu itu. Di situ beliau dalam kitab itu memberikan contoh amalan yang bagus itu antara lain dari sidin subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, ini diperbanyak dibaca bagi orang-orang yang banyak membuang umur sia-sia di masa muda, karena ini termasuk zikir yang jami'ah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, jadi satu kali berzikir itu mau pahalanya lebih daripada kita berzikir subhanallah bihamdih seharianan semalamanan. Nah, kita berzikir misalnya subhanallah bihamdi, berapa ribu sehari. Nah, dibanding pahalanya lawan kita berzikir nang subhanallah bihamdi subhanal azim adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih hamidada kalimatih, tadi kalah pahalanya. Nah, banyak itu pahalanya. Nah, ini perlu dicari zikir-zikir nang banyak pahalanya. Ajar Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Nah, kalau berselawat cari selawat yang banyak pahalanya. Nah, dicontohkan seperti misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Sekali kita berselawat itu sama lawan seharianan kita berselawat biasa. Nah, jadi ini jalan keluarnya bagi orang-orang yang banyak habis umur di masa muda sia-sia.